Oke, jemaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan sama-sama, ya, namanya sama-sama, yo saya, yo jenengan, dan siapapun yang melihat live daripada video ini, ya, kita akan sama-sama mempelajari wasiat atau nasihat 10 perkara untuk para pencari surga, ya. Saya ambilkan ini dari kitab yang berjudul Sibakun Nahwal Jinan. Sibakun Nahwal Jinan itu artinya sibak. Sibak itu artinya berlomba-lomba. Nahwa menuju, al-jinan surga-surga. Ya, jadi memang buku yang saya pakai ini buku di mana menjelaskan bahwa kita untuk meraih surga itu memang harus berlomba-lomba, gitu. Misalkan dalam surah Ali Imran sendiri ayat 133 Allah terangkan tuh, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian semuanya, ila maghfiratim mir rabbikum, untuk menuju kepada ampunan dari Rabb kalian, wa jannah, dan bersegera untuk memperoleh apa? Surga. Yang mana surga itu arduhas samawati wal ard, yang luasnya mencapai luasnya langit dan mencapai luasnya bumi. Uiddat, surga tadi disediakan lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi memang untuk meraih kebaikan tuh nggak ada yang santai-santai. Coba tuh jamaah, kalau udah dikumandangkan azan, bersegera. Misalkan nih tentang salat Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau udah dikumandangkan tuh, udah diserukan tuh untuk menegakkan sholat Jumu'ah, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk menuju dzikir kepada Allah, ya, dan tinggalkanlah oleh kalian jual beli dan perniagaan atau yang lainnya. Nah, artinya kalau ada kebaikan-kebaikan itu memang kita diperintahkannya untuk bersegera, jangan menunda-nunda. Nah, di sini jamaah yang berbahagia tuh, sibakun, perlombaan, nahwal jinan, menuju surga. Nah, di situ kenapa ada perlombaan? Karena sebenarnya kalau kita semuanya ditanya, mau nggak kalian masuk surga? Jawabnya apa? Pasti mau, gitu. Tapi kalau kemudian kita lihat bagaimana praktik daripada usahanya dia menuju ke apa yang ditawarkan tadi, itu beda-beda. Ada yang santai-santai, ada yang terlalu husnudon. Nek aku mah jelas masuk surga, Tat, gitu. Aku tuh jarang gibah loh, Tat. Udah jarang loh, Tat. Ya kalau dulu itu kan sehari 15. Nah sekarang aku tuh udah 2 kali tok loh jamaah, gitu katanya. Ini nggak bisa jamaah mengklaim aku penduduk surga, nggak bisa. Tapi kalau aku berharap masuk surga, bisa. Tapi kalau kemudian aku yakin Tat 100%, ya, karena saya tuh pernah mimpi masuk surga, Ustaz, gitu. Nggak mesti jemaah orang yang mimpi masuk surga terus masuk surga, belum tentu juga, gitu. Tapi kita berharap oke. Nah, pertanyaannya kenapa diperlombakan? Teman-teman coba, ada perlombaan kecantikan, apa namanya? Miss Universe, alah Angelman gitu. Ya toh. Iya. Ya putri Indonesia, monggo lah ya, dengan sudut pandangnya masing-masing. Yang kayak begitu aja ada perlombaannya. Yang ikut banyak apa enggak? Banyak kan? Mudah-mudahan enggak buka aurat ya. Oh buka. Oh di biji itu ya. Ya enggak tahu lah ya, pokoknya ya jenengan menurut saya enggak usah ikut-ikutan kayak gitu ya.
nggak usah ikut-ikutan. Ya, ada lomba kecantikan, ada, kemudian ada banyak deh, lomba lari ada, ya, kemudian ada lomba makan kerupuk. Nih aku nggak merekomendasikan kayak gitu, karena perintah ma'am itu duduk, ya tenang, nggak berdiri, ya rebutan, ya terus tergesa-gesa. Kadang-kadang lupa loh itu baca bismillahnya. Apa ada panitianya bilang sebelum ini mari kita mulai dengan bismillah, jarang. Biasanya langsung 1, 2, 2 gitu. Ada yang tumbah-tumbah nggak kira-kira? Ada yang pada berceceran jatuh nggak? Banyak banget. Jangan ikut lomba-lomba yang kayak begitu. Ya. Lomba lari bagus ya. Dulu Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW pernah loh lomba lari Jawa. Pernah nggak dengan lomba lari sama suami? Aku yang udah itu lomba tidur. Lomba tidur tuh nggak usah diperlombain. Oh kemarin tuh ya sempat lihat-lihat apa gitu kok ya ada ya lomba tidur ya ada loh di Jakarta itu Jawa. Siapa yang tidurnya mendadak tapi terus ketok angkler banget menang. Nah ibu-ibu ikut nih saya yakin menang. Ibu-ibu tuh pengajian aja bisa tidur kok. Gitu. Subhanakallahumma. Oh gitu. Karena memang pengajian itu menenteramkan hati jamaah. Nah, itu dilombakan jamaah, ada yang lari, ada yang naik kuda, ada yang ngeri banget tuh kayak motor gitu. Itu dilombain. Tapi itu tidak mutlak bahwa semuanya menuju jannah, tidak mutlak itu. Ya. Ya ada yang dari lomba-lomba mungkin tadi itu ada yang mohon maaf cenderung kepada judi, ada ya permain bola, bagus ya ketangkasan, olahraga. Tapi kan tidak sedikit yang itu kemudian ada judinya di luar klub atau di dalamnya, wallahu taala a'lam bisawab. Ya. Sedangkan ini adalah lomba menuju surga loh jamaah. Ya, dan tentunya setiap kita harus mempersiapkan diri karena semuanya ini bagian daripada perlombaan. Ada yang mengibaratkan kita itu ya kayak orang disuruh nyari ikan ke dalam kalau di Wonogiri ada waduk tuh. Masing-masing kita dikasih tabung oksigen gitu kan misalkan, ya kemudian disuruh nyelam gitu. Sebelum itu udah dikasih tahu tugas kamu adalah mencari apa yang di bawah itu keong misalkan atau apa begitu. Waktunya cuma 10 menit gitu. Kalau orang paham ya SOP-nya bagaimana, aturannya bagaimana, dia nggak bakal tuh nyanyain waktunya. Dia kasih tabung segera fokus nyari, ya kan? Dia akan mencari sebanyak-banyaknya keong atau apa itu tadi itu, atau kerang atau apa, atau ikan misalkan. Tapi bagi mereka yang tidak paham bahwa di dunia ini adalah perlombaan mencari bekal yang terbaik untuk menuju surga, ya mungkin dia akan santai-santai masuk ke mana waduk Gajah Mungkur itu nggak langsung nyari yang harusnya dicari. Ya, oh ternyata neng dasar Gajah Mungkurnya nek kuburan toh cah gitu. Ada nggak kira-kira? Ada, karena memang dulu sana itu kan bedol desa kan. Ada berapa? 7 kecamatan atau berapa tuh ya? Itu dasar Wonogiri apa tuh? Waduk. Itu kalau nantinya pas musim kemarau begitu, sebagian kering itu muncul ada rel kereta, ya. Kemudian muncul ada bekas sumur, pondasi-pondasi rumah, kemudian kuburan. Ya kayak tadi itu, ketika dia disuruh nyari kerang atau nyari ikan nangkep sebanyak-banyaknya, dia nggak fokus ke situ karena dia oh ternyata ada kuburan, tak tekok ini siapa tuh, oh jenenge mbah siapa tuh, oh ditekok, dicek ini gitu. Padahal terbatas nggak oksigennya? Terbatas. Ya, kemudian yang nyari ikan tadi udah dapat lumayan banyak, kemudian alarm oksigen menandakan kurang 2 menit lagi segera naik ke atas. Ya, akhirnya dia segera naik ke atas karena sudah dapat juga alhamdulillah ikan atau kerang atau apa udang yang dicari, bahwa dia dapat. Yang satunya dapat nggak? Dapat apa? Patok kuburan, gitu. Ikannya nggak dapat, kerangnya nggak dapat, udangnya nggak dapat. Sedangkan alarm oksigen sudah mau habis, mau nggak mau dia bakal ke atas. Dia nggak sempat nyari-nyari, paling dapat sompel. You know what the meaning of sompel? No, sompel itu kalau di Ngawi ya.
Jadi kayak ada kayak bekicot tapi kecil yang nempel-nempel di kali-kali itu loh, warnanya hitam. Sompil, atau mungkin dari bahasa apa, Arab apa Inggris tuh ya? Sompil, Jerman ya. Sompil sama kan? Tuh, mesti wong diso ya. Oh, Seragen ya. Seragen sama. Sompil. Jadi kayak bekicot tapi little bekicot, terus kemudian jalan di pinggir-pinggir kali tuh. Nah, itu. Sompil paling intuknya paling dia. Nah, sama jamaah. Kita di dunia ini oksigennya yang diberikan terbatas enggak? Maksudnya umur kita terbatas. Itu logika untuk menggambarkan mudahnya aja begitulah ya. Kita ini terbatas jamaah. Kalau oksigen tadi udah dikasih tahu, kita pun janjiannya udah dikasih tahu. Ya kan kata ulama begini. Hidup kita ini paling gampang dibuat 3 fase. Itu pun kalau mencapai di 3 fase itu. Fase pertama adalah 20 tahun pertama. Mulai usia 1 tahun sampai 20 tahun. Siapa yang di fase ini? Siapa yang di fase ini? Hah? Udah lewat ya? Udah lewat. Jadi fase, ada 3 fase tuh. Fase pertama usia 1 tahun sampai 20 tahun. Tuh, ini fase pertama. Kemudian kalau Allah mengizinkan, hamba-hamba Allah nanti bisa memasuki fase yang kedua. Berarti 21 tahun sampai 40 tahun. Ini kayaknya rata-rata di fase kedua ya. Fase kedua ya. Usia 21 sampai 40. Ya. Rata-rata ini ya. Rata-rata ya. Kemudian jika Allah mengizinkan bisa memasuki fase yang ketiga, yaitu fase mulai 41 tahun sampai 60 tahun. Kan per 20 ya kan? Karena Nabi mengatakan begitu, usia umatku tuh ya antara ya 60-an itu, 60-an 70-an gitu ya. Kalaupun ada yang lebih, ada tapi nggak banyak, ya, iya bonus. Artinya kita bersyukur. Kalau misalkan ada di sini paling 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah ya, dan seterusnya yang sudah ada di fase yang ketiga, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena yang di fase kedua ini belum tentu bisa sampai ke fase ketiga. Iya, belum tentu. Fase pertama belum tentu bisa sampai fase kedua. Maka yang sekarang ya teman-teman, yang sebagian kecil di sini ada di fase ketiga ini, ya, tolong banyak bersyukur kepada Allah. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Al-Ahqaf ayat 15 tidak dibaca dari awal. Kalau dari awalnya wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, langsung di tengah-tengah ke akhir. Ya, ayat 15 tapi tengah ke akhir. Tuh, jadi kalau udah usia 40 atau masa fase ketiga ke atas ini ya, harus banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dikaruniakan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya, berupaya untuk menambah amal-amal kebaikan, berupaya untuk memperbaiki diri dan anak cucu keturunan, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasrahkan segala keadaan hidup kepada Allah yang maha menciptakan. Dah enak banget hidupnya itu nanti jawab. Oke. Jamaah berbahagia, siap nggak kita berlomba-lomba masuk jannah nih? Bukan berlomba-lomba siapa duluan ya, tetapi bagaimana mendapatkan bekal yang
cocok itu. Masalah waktunya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Saya tuh ya pernah, kalau ditanya Ustadz pernah anyel nggak? Ya pernah lah, namanya manusia. Anyel, mangkal, grundel, kadang-kadang aku juga pernah. Anyel yang kurasakan itu kapan? Dulu waktu saya pernah waktu membimbing ya jamaah umroh itu jamaah. Saya ya Allah pernah anyel banget. Kenapa? Ada salah satu jamaah itu is very unique way. Unik banget. Ya, ketika di Madinah kan saya bilang tuh tolong bapaknya dijaga. Ketika di Madinah bapaknya itu nggak dijaga sama dia, hilang. Ketika hilang itu Wallace and slow man gitu loh, gitu. Tat ngerti Pak Kurah? Udah di mana bapakmu? Tahu, mau di situ saya kira enak. Jadi cari dong, biarin wae lah. Ya Allah, apa enggak gitu loh jamaah. Karena kalau ada apa-apa kan mesti satu rombongan gini, apalagi saya sebagai tour leader dan mutawifnya. Akhirnya ya Allah kami berapa 3 orang penanggung jawab Madinah. Kalau Madinah kan relatif mudah ya untuk nyarinya ya, karena jalurnya gampang lah ya. Kita cari gitu semua, kita kelilingi jamaah. Ya tapi kita harus kusnudon pokoknya. Qadarulahnya apa? Ketiduran bapaknya di masjid. Ya Allah ya Rahman. Gitu, ketiduran nih. Habis itu oke, si anaknya kita panggil, Pak. Besok insya Allah kita bergeser ke Makkah. Dan di Makkah ini, mohon maaf, tanpa merendahkan, tapi yang jelas keadaannya lebih kredit, lebih rame, lebih antri, dan pintu-pintu di sana itu sangat fleksibel banget. Bisa masuk lewat pintu ini, nanti keluar belum tentu bisa lewat ini. Keadaannya begitu. Dan pintunya di sana luar biasa. Kita kasih tahu nanti yang diapalkan ada BC3, BC4, BC ini dan terusnya itu. Terus tolong kemanapun ID card harus dibawa. Ya, yang punya family tolong dijaga familinya. Oke jamaah. Habis itu udah lumayan enak, tenang. 2 hari berikutnya, ya toh, bapaknya hilang meneh. Ya Allah, ya Rahman gitu. Cuman yang saya bikin anyel tuh bukan masalah hilangnya, anaknya itu loh jamaah. Ya gitu. Ketika tahu bapaknya hilang, nggak ketemu, yang terjadi apa? Dia saya panggil tuh, Bapak, tadi di mana? Terakhir melihat Bapak. Tadi itu gini loh Tat, itu Bapak kan tak ajak ke masjid. Sampai situ dia mogok. Lihat terus tak jarke no. Ya Allah Pak. Berarti terakhir jenengan lihat, yo lihat, wong bapakku kok. Di mana itu loh Tat yang mau nanjak, kan ada jalur yang kalau ini WC3 ini ke atas kan, yang pakai jalur kursi roda itu loh. Nah di bawahnya itu ada jalur masuk gitu. Nah itu ada kayak portal-portal gitu. Jadi pas mau tak ajak ngambek kok Tat. Ya wes tak jarke ning kono gitu. Nah terus ya tak ingeti, Pak suwe-suwe hilang kok Tat gitu. Ya udah tak tinggal pergi, apa enggak anyel jamaah. Ya Allah ya Rahman. Ya. Wah, akhirnya 1 hari sampai sore itu nyari gitu kan. Alhamdulillahnya pas waktu itu bapaknya pakai ID card. Nah saya ditelepon salah satu jamaah yang sekarang akhirnya jadi akrab sama jamaah itu. Ini beliau ngabari saya bapaknya di sini kayak apa pikirannya sulit gitu. Akhirnya saya ambil, saya bawa ke kamar saya. Habis itu saya temui si anaknya tadi. Gimana? Bapak udah ketemu? Ustadz, begini, Ustadz nggak usah terlalu sibuk. Ustadz, saya ini udah ngabarin ke keluarga. Ngabarin apa Pak? Insya Allah Bapak meninggal di tanah suci. Udah dikabarkan ke keluarganya coba. Ya Allah. Ya, kalau emang bener-bener udah meninggal nggak masalah. Itu insya Allah baik. Nah ini loh. Aku tahu orangnya di kamar saya. Si bapaknya kan udah aman kan di kamar saya kan.
Lah si bapaknya, si anaknya ini lah. Mohon maaf Ustadz, nggak usah ribet, ya toh Ustadz nggak usah ribet, Ustadz tenang aja. Ini udah aku kabarkan di keluarga kami, Ustadz, bahwa bapak sudah kayaknya meninggal dunia. Ono wong modelnya kayak gitu jamaah. Itu ada ya modelnya kayak gitu. Ya Allah ya Rahman gitu ya. Gimana saya nggak anyel gitu loh jamaah ya. Kalau mungkin itu di Solo, di Jakarta, monggo itu urusan jenengan lah ya, dan keluarga lain. Ini di tanah suci loh jamaah. Akhirnya habis itu tak tanya, oh ternyata dia punya pemikiran aneh-aneh gitu ya, pemahamannya aneh-aneh gitu gitu. Oh pengajiannya opo gitu jamaah. Habis itu tak temukan dengan bapaknya. Loh ini loh bapakmu masih hidup dan ada. Oh alah, mending kene toh pak. Terus saya bilang, sekarang bapak jenengan aja anu aja tat wis biyen jenengan wae lah ya. Ya Allah ya Rahman gitu ya. Oke. Tadi sampai apa tadi kau bahas ke situ jamaah? Hah? Oh iya tadi ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke al-wasaya al-asyru. 10 wasiat ya yang kita ambilkan dari kitab Sibakun Nahwal Jinan yang telah ditulis oleh Dr. Khalid Abu Shadi. Ada 10 poin yang saya rangkum dari buku yang saya baca. Yang pertama, ibda bil asasi. Mulailah dalam melakukan amal soleh itu memilih dengan yang paling utama. Ibda bil asas. Ya, asas itu kan yang pokok. Jadi kalau mau melakukan amal, tolong mulai dari amal-amal yang asas, amal-amal yang pokok, amal-amal yang prinsip. Maksudnya apa Ustaz? Kita ambilkan dari hadis qudsi. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Ya. Jadi wa ma taqarrabu ilayya abdi bi syai'in ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Atau kama qala Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, jamaah di sini dikatakan bahwa tidaklah ada amalan yang lebih aku cintai kata Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadaku mimma iftaratuhu, ya, kecuali dari apa? Kecuali dari amalan yang aku telah wajibkan untuknya. Maksudnya begini, jadi nggak ada amalan-amalan yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Robnya kecuali amalan-amalan yang itu diwajibkan oleh Allah kepada hamba itu. Jadi di sini kan derajatnya kita ambil gampang aja gini, ada wajib, ada sunnah, gitu ya kan? Ya, ada wajib, ada sunnah. Saya ulangi lagi, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Wa ma taqarraba, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri ilayya abdi, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku abdi seorang hamba bi syai'in dengan sesuatu ahabba ilayya yang lebih aku cintai mimma iftaratuhu alaihi, dari apa yang aku wajibkan. Nah sekarang banyak hal begini, ada orang-orang ngejar yang sunnah-sunnah tapi dia lupakan yang wajib. Ini masalah jamaah. Ini masalah. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang tuh luar biasa. Ya, mohon maaf ya. Ya mungkin semangatnya oke deh. Waktu taraweh. Waktu tarawehnya dia takut ketinggalan. Takut kehilangan. Tapi sholat isya'nya biasa aja. Gitu. Coba nih, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Dulu ada kisah. Nih, ini ada kisah jemaah ya. Saya bacakan. Ada kisah Sulaiman bin Abi Hasmah. Ketika itu beliau tidak sholat subuh. Ya.
Jadi suatu ketika seorang laki-laki ini tidak mengerjakan sholat subuh. Kemudian tapi keesokan harinya si hamba Allah ini berangkat pergi ke pasar. Sedangkan antara rumah ya dengan pasar itu ketemu Masjid Nabawi. Jadi rumahnya Sulaiman ini antara pasar dan Nabawi. Ya, jadi rumahnya itu melewati gitu. Kemudian ketika ketemu Umar, ya Umar maksudnya ketika menemui keadaan itu, Umar mencari ibunya. Mencari ibunya siapa? Si tadi Sulaiman bin Abi Hasmah tadi. Dia mencari ibunya dan bertanya kepada ibunya, kenapa, mohon maaf, tadi sholat subuh aku tidak melihat si Sulaiman. Masya Allah ya. Jadi ini perhatian Umar yang luar biasa kepada salah satu sahabatnya atau temannya. Jadi kalau tidak nampak biasanya subuh ada, kok nggak ada, dia perhatian. Bukan untuk apa-apa, ya, untuk saling bertawassobil haq. Kemudian ibunya menjawab. Apa jawabannya coba? Innahu bata yusolli fagolabathu ainahu. Oh wahai Umar, Sulaiman anakku lanang semalam dia itu sholat malam sampai lama. Fagolat bathu ainahu. Kemudian waktu pagi hari ya dia terkalahkan oleh kedua matanya. Maksudnya apa? Ngantuk. Ya, jadi semalaman bata yusolli fagolabathu ainahu. Semalaman itu dia sholat wahai Umar, dan di pagi harinya dia terkalahkan oleh kedua matanya. Maksudnya ngantuk banget dan akhirnya dia sholat subuh di rumah. Qala Umar, berkata Umar, li'an ashhada sholatas subhi fi jama'atin ahabbu ilayya min an akuma lailatan. Salat subuh, menghadiri salat subuh secara berjamaah itu lebih aku cintai daripada salat malam sepanjang malam. Tuh jamaah, kadang-kadang ada yang begitu. Ya, coba ini aja dikalahkan dengan sholat sunnah saja dilarang, apalagi dikalahkan dengan yang lain-lain. Misalkan, kenapa kamu nggak sholat subuh jamaah? Tadi malam nonton bola Indonesia lawan Vietnam, kalah, malas aku sholat. Misalkan begitu loh ya, misalkan loh ya. Wong dikalahkan aja dengan sholat sunnah, dengan semalam suntuk sholat malam, tetap ndak boleh. Apalagi dikalahkan dengan hal-hal yang lain. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga pernah berkata, "Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalun nafilata hatta tuadda al-faridota." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat sunnah kecuali yang wajib ditegakkan. Allah nggak akan menerima 2 rakaat kita sebelum subuh kalau ternyata sholat subuhnya tidak dikerjakan. Allah nggak menerima sholat ba'diyah kita ya setelah zuhur kalau ternyata kita tidak mengerjakan sholat zuhurnya. Di sisi ini ya kita harus pinter-pinter melihat ya, fikih awaliyat, fikih prioritas, mana yang wajib, mana yang sunnah. Saya tanya, mencium hajar aswad hukumnya apa? Sunnah.
Mencium istri hukumnya apa, Pak? Wajib. Enggak, saya nggak bahas itu. Ya, mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Menjaga ukhuwah kaum muslimin hukumnya apa? Wajib. Nah, jangan gara-gara ingin mencium Hajar Aswad terus kita sikut-sikutan dengan saudara kita. Jangan gara-gara pengen mencium Hajar Aswad yang hukumnya sunnah kita ngguereti kain ihramnya konco-konco. Ya, dorong mepet. Kita juga harus sadar awake dhewe iki cilik-cilik. Ya toh, wis sing penting aman ngono wae wis. Ora kudu melu ndewesek ngono jemaah. Nek memang penasaran pengen megang Ka'bah, ya mending di Rukun Yamani atau sebelumnya itu gampang banget lah insyaallah. Tapi nek di Hajar Aswad itu ya Allah jemaah. Ya, itu nanti bisa masuk wae keluare wangel banget. Anak sing diuncalke, anak sing ya Allah jemaah. Udah ya. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka kita ngerti ibda bil asas. Kalau mau melakukan sesuatu lihat. Yang sunnah penting nggak penting iya, tapi jangan sampai mengalahkan yang wajib. Ada sholat sunnah, fungsinya apa sih sholat sunnah itu? Di antaranya satu, ngikuti Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, membiasakan kebaikan. Yang ketiga, sholat sunnah itu digunakan untuk menambal. Jika yang wajib yang kita kerjakan, kemudian ada kekurangannya. Begitu ya. Tanpa bermaksud menelantarkan yang sunnah-sunnah, tapi kalau dibanding dengan yang wajib, tentu kita harus apa? Menjaga yang wajib, mengutamakan yang wajib. Oke. Poin berikutnya yang kedua, nasihat untuk para pencari surga. Al-qalilu ad-daimu. Apa maksudnya? Al-qalilu yang sedikit ad-daim yang terus menerus. Maksudnya adalah dalam melakukan amal ibadah, kerjakan yang kontinu, kerjakan yang ajek, sekalipun mungkin secara kuantitasnya sangat sedikit. Bapak ibu mengerjakan sholat malam 3 rakaat, 2 rakaat sholat tahajudnya, 1 rakaatnya sholat witir, dikerjakan terus menerus tiap malam, itu jauh lebih baik daripada setahun sekali 23 rakaat. 2-3 rakaat tahajud plus witirnya dengan 3 rakaat tiap malamnya, tentu yang 3 rakaat ini lebih baik daripada yang 23. Keajekan itu loh jamaah, keistiqomahan itu. Mohon maaf, njabuti rumput ning ngarep omah bendino sithik-sithik itu akan lebih resik daripada jenengan setahun pisan. Iki omah apa alas toh cah? Gitu. Membersihkan kamar mandi tiap hari itu akan lebih berefek terhadap kebersihan kamar mandi daripada sebulan pisan tapi sampai apa-apa begitu. Ya. Luwih parah lagi. Sikatan saben adus itu lebih bernilai daripada setahun pisan nganggo odol 100. Nganggo odol 100 entek sekali. Ya, paham nggak maksud saya? Jadi yang rutin-rutin itu loh jamaah. Lah jenengan piye ra loro kabeh, ra tau olahraga, ya sebulan pisan olahragane langsung futsal. Iya. Jarene baru olahraga sehat, tak usah aku kok jarem kabeh. Ya kaget jamaah, kaget itu. Ya, bukannya olahraga salah, tapi polanya yang keliru. Ya,
Ada loh kadang-kadang ya, ada temen itu kemudian memaksakan aku kudu olahraga, ternyata harus konsultasi juga. Oh, mungkin berat badan saya sekian, ini harus diet dulu atau langsung olahraga. Kalau olahraga yang seperti apa? Nah, kayak jenengan loh ya, olahraganya kok jempalik ya, mak kerak loh jamaah. Jenengan olahraganya sing aman tuh ya jalan pagi atau apalah yang agak gerak-gerak dikit gitu. Wes usia fase ketiga 50 ya 40 ke sono ngejim sing mak kerak iki sing muni kerak opone to tat. Dikira alate tiba ewek-eweke. Gitu. Harus tahu ya kita ini olahraganya yang gimana gitu loh jamaah. Ya, dengan jalan pagi ya itu ya diusahakan, setiap aktivitas ada melakuni. Sekarang kan kita dimanjakan motor kan, dulu belanja 2 kilo aja jalan kok sampai saya lupa kok sing dikon tuku opo mau ya kan, ya tumbar 5.000 dadi 4 ya gitu kan, terasi 2.000 dadi 3 gitu kan ya, teri 2.000 dadi 6 ya gitu kan, sampai lokasi lali aku jemaah, ya Allah iki mau opo gitu ya. Tuh kok ini snack kabeh. Nabi SAW juga mengatakan amalan yang dicintai oleh Allah itu apa sih? Adwamuha wa inqalla. Adwamuha, ajek ya, ajek terus menerus, wa inqalla walaupun sedikit. Nabi juga bersabda, la takun misla fulanin, jangan kamu menjadi seperti si fulan. Ini adabnya Nabi, Masya Allah. Kalau mau ya mengatakan sesuatu yang jelek untuk seseorang, dia tidak menyebutkan namanya. Ya, tidak menyebutkan namanya. La takun misla fulanin, janganlah kamu seperti orang itu. Ya, kana yakumul laili, awalnya dia orang yang menegakkan sholat malam, fataroka qiyamal laili, dan sekarang sudah meninggalkan sholat malam. La takun misla fulanin kana yakumul laila kana yakumul laila, mohon maaf, fataroka qiyamal laili. Ya, la takun misla fulanin, jangan menjadi seperti si fulan. Junungan ini kadang-kadang si akai sing ditohtat wis diangli rasa mbok tekoki sing ndi ngono. Anu inisial tat jadi pancing meneh. Gitu. Omahe tat gitu. Tanda rumahe tat yes. Akhirnya jelaske wong sisan. Ya. Karena yakumul laila, awalnya dia itu menegakkan sholat malam. Nggak tahu kemudian akhir-akhir ini fataroka qiyamal laili, dia meninggalkan sholat malamnya. Coba koreksi dan istighfar ibu-ibu, jika kita ini pernah melakukan amal kebaikan dan pada hari ini kemudian kita meninggalkannya, masih ada kesempatan untuk melaziminya kembali. Oh tak, aku dhisik duha iki ora pernah berhenti pas urung nikah kae, tapi duha aku kan ingin mendapatkan dia tak. Masa wis entuk ya wis lah, ben duhae wong liya gantian. Kadang-kadang kita gitu. Makanya doa itu ada dua. Ada doa namanya doaul masalah dan ada namanya doaul ibadah. Ya, ad-doa'u nau'ani. Doa itu ada 2 jenis. Doa yang pertama al-masalah, doa permintaan. Ya Allah karuniakan aku anak, ya Allah berikan aku rizki yang halal, ya Allah jadikan aku soleh dan solihah gitu. Ini namanya doa permintaan. Yang kedua namanya doaul ibadah, doa yang bersifat ibadah. Karena kalau doa bersifat masalah saja, kita nih udah dikabulkan biasanya nggak doa lagi. Padahal doa itu bukan hanya pas kita minta saja. Ada doa-doa yang bersifat apa? Ibadah. Karena itu adalah perintah. Ud'uni astajib lakum. Kan perintah. Bukan masalah kita mau minta sesuatu, tapi memang kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Hukum perintah adalah wajib.
Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Kita lanjut. Yang ketiga, insa nafsakum. Poin yang ketiga adalah lupakan dirimu. Lupakan dirimu. Insa nafsakum. Wahai para pencari surga, lupakan dirimu. Apa Ustaz? Syekh Dr. Khalid Abu Syadi tidak memaknai ihmal, tidak memaknai bahwa kita menelantarkan diri kita, bukan. Tapi lebih kepada kamu tuh jangan hanya fokus mikirin untuk dirimu sendiri aja, ya. Kamu juga harus mikirin orang lain. Walaupun terkadang dalam urusan dunia kita bakal mengorbankan kebutuhan kita untuk diberikan kepada orang lain. Jadi tingkatannya itu macam-macam. Ada tingkatannya kita ada empati tuh, peduli ya. Walaupun kita nggak bisa ngasih apa-apa, tapi kita ada rasa. Kalau teman kita dapat musibah, kita pun juga merasakan susah, maksudnya nggak enak gitu. Yang kedua, kita berbagi. Ternyata ada saudara kita kena banjir, baju-bajunya pada hilang, kita ngumpulin donasi untuk beliin baju teman-teman kita. Ini udah lebih tinggi lagi, ya kan? Kemudian yang lebih tinggi lagi adalah jamaah, kita, jatah kita sampai kita berikan untuk orang lain, yang kalau dalam istilahnya disebut isar. Mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya. Ini urusan dunia ya, urusan dunia ya. Contohnya apa? Ya contohnya kalau jenengan naik KRL ya, KRL jenengan naiknya dari Palur, kira-kira dapat tempat duduk nggak? Dapat. Ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang udah sepuh naik dari Nggawo ya, tujuannya ke Jogja, jenengan dari Palur, beliau dari Nggawo. Kira-kira di Nggawo dapat tempat duduk nggak KRL? Hampir enggak. Terus jenengan lihat dia lebih membutuhkan daripada jenengan. Kira-kira jenengan pakai dalil apa? Isar apa? Yang penting aku sehat. Salah wis tuwek. Nggawo kudune jenengan iyo ning Palur se ngono. Atau mengambil totok men turu? Ya. Kadang-kadang totok men turu jadi ratur wong jeng riyip-riyip aja mah. Ya. Kadang-kadang tuh ya kalau memang ada orang butuhkan, lupakan dirimu. Kita pengen sih wong dari Solo sampai kita ke Palur tuh janjiannya pengen golek kursi kan sebenarnya. Tapi dengan keadaan seperti itu, praktekkan isar. Ya, praktekkan bahwa kita melupakan kita untuk orang lain. Masya Allah ya, karena wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa bersama pada seorang hamba selama hamba itu selalu membantu saudaranya. Masya Allah. Isar namanya ya. Apa? Isar kayak begini. Pengajian dimulai jam 9:30. Jangan jam 8 udah di sini sampai petugasnya bingung. Ibu iki apa salah jam iki? Enggak, ternyata memang innamal a'malu binniyat. Aku kan golek sendenan kok tat. Entuk dia sendenan itu karena memang pengajiannya 9:30, dia jam 8 udah sampai. Gitu. Bukannya orang dekat sini jauh dia, tapi memang pengorbanannya itu luar biasa. Ketika udah duduk ya ada mbak-mbak, ya Allah kayaknya capek banget gitu. Ya, kayaknya ora. Besok pengajian pura-pura tidur kan ya mungkin kan gitu loh ya. Kita banget kan ya. Kasihkan gitu. Masya Allah jamaah berbahagia. Ya, keluar pintu kayak gini tuh gitu juga kadang-kadang ya. Ini urusan dunia ya. Kalau urusan ibadah nggak boleh. Contoh ada kotak infak lewat. Jangan isar, jangan monggo. Jenengan nek urusan akhirat sing se. Tadi kan saya bilang urusan dunia tuh, kursi ini itu urusan dunia. Tapi kalau tak infak jangan isar. Monggo ibu, gitu.
kita sendiri yang harus lebih dulu. Kayak wudhu. Wudhu itu jenengan kalau memang udah awal di tempat wudhu ada orang datang nggak usah mangga bu, dan jenengan tak ngobrol sih, lah, udah jenengan gendang wudhu, nggak usah isar yang kayak gitu itu. Soft depan waktu sholat Jumat nggak perlu isar, bapak-bapak. Silakan bapak, silakan, nggak usah. Urusan akhirat nggak perlu isar. Kecuali memang ada tokoh, ulama atau orang tua kita, walaupun datangnya akhir, tetap kita persilahkan. Tapi kalau sebaya sejajar gitu aja, isar urusan akhirat nggak perlu. Paham ya di sini ya? Tapi kalau di dunia harus dilakukan. Oke, next. Kemudian poin yang keempat, al-istismaru ar-rabihu. Apa al-istismar ar-rabihu? Kamu harus punya investasi yang ar-rabih, yang menguntungkan atau yang beruntung. Al-istismaru ar-rabihu, yaitu investasi yang bagus, yang beruntung. Di sini kita akan bacakan sab'un yajri lil abdi, ada 7 amalan yajri lil abdi ajruhunna, yang pahalanya akan terus menjadi investasinya, akan menjadi terus mengalir kebaikannya untuknya. Sab'un, ada 7 perkara yajri lil abdi, terus mengalir untuk seorang hamba, ajruhunna, yaitu pahalanya. Berarti ini investasi yang luar biasa, yang ngalir terus gitu. Fi qabrihi ba'da mautihi, ketika si hamba itu telah meninggal dunia dan dia berada di alam kuburnya, dan pahala ini akan ngalir terus. Apa itu? Yang pertama, man 'allama ilman, barang siapa yang mengajarkan ilmu. Ya, ilmu apa saat ini? Kata ulama Syekh Ibnu Utsaimin, ketika hadis ataupun Al-Quran menyebut ilmu, yang pertama kali adalah al-ulumus syar'iyah, ilmu-ilmu syar'i yang mendatangkan kedekatan kita kepada Allah. Tapi secara umum juga ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat untuk manusia, karena yaitu ilmun au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, au ajro nahron, atau seorang hamba yang mengalirkan sungai. Ya, mengalirkan sungai. Ya, mungkin saja misalkan nih, kalau saya dulu pernah mendaki Gunung Gandul yang ada di Wonogiri, itu ternyata saya dapetin di atas itu ada kayak sumber mata air, terus dikasih pralon gitu, turun ke bawah, dibagi-bagi. Kalau orang menemukan pertama kali itu, kemudian dia bagi ke teman-temannya, Masya Allah, itu akan menjadi apa? Tadi, investasi yang menguntungkan. Walaupun dia udah meninggal dunia, dia masih dapat terus aliran dari kebaikan itu. Yang ketiga, au hafarobi'ron, atau orang yang dia menggali sumur. Ya, menggali sumur, jangan ngebor sumur, ya. Kemudian habis itu airnya tidak hanya untuk jenengan saja, ya. Tetangga nyalur boleh, ayo monggo gitu. Ya, Masya Allah. Kalau dulu orang tua kita itu suka sodakoh air kendi. Ya. Jadi di pinggir-pinggir jalan itu dikasih kendi yang ada airnya. Nanti kalau ada orang lewat pulang dari kerja haus, minum. Memang sih pada waktu itu belum terdidik minum harus duduk gitu, memang belum ya. Tapi nek minum itu Masya Allah berdiri mak gelak. Emang capek banget dia, Pak. Ya Bu, itu capek banget dia habis bajak sawah ya kan, ambil ranting pohon gitu, jalannya jauh, kehausan, langsung minumnya ketok enak banget. Aku pernah nyoba, keselak aku jamaah, angel loh ternyata. Jadi kendi itu dicurke ambil ngatung
Jadi langsung luk hilang gitu loh jamaah. Ya, gitu. Wah, itu sampai nek melakukan mak gendung gitu karena kenyang gitu. Mohon maaf jam berapa jamaah? Saya 10 kurang tengah 10. Oke, tambah dikit lagi nggak apa-apa ya, biar sampai selesai insyaallah. Nah, jamaah yang berbahagia, jadi apalagi yang membutuhkan air dari sumur kita itu orang yang benar-benar membutuhkan tuh. Jangan pelit ya, jangan pelit. Misalkan kita nyalur PDAM dah, ternyata tetangga kita nggak mampu karena mau menyambungkan aja mungkin 2 juta berapa. Ya udah nggak apa-apa. Lo nggak sih bayari sopo tat. Ya emang jenengan mampu, bayari nggak apa-apa. Itu termasuk sedekah air. Ya, bikin keran di depan rumah kalau ada orang mau cuci tangan apa. Tukang bakso butuh air ambil, tukang jamu. Nah, itu kan. Nanti kan biasanya dia nyuci pakai ember kecil tuh kan, biar ambil di situ. Nggak apa-apa. Aku tak pasangi tat enek telukran tapi rata urip ke kabeh. Ya podo wae jamaah. Nah, dihidupin gitu. Itu masya Allah jamaah. Ya berkah itu bener tuh ya. Akan menjadi nanti ada hadis lain walaupun derajatnya doef gitu ya. Mimma yalhaqul mu'mina ba'da mautihi minal hasanat, kalau nggak salah begitu punya hadisnya. Ini termasuk amalan-amalan yang bakal menemui seorang mukmin setelah kematiannya, dan ini adalah amal-amal kebaikan. Sampai tadi udah berapa? Ilmu bermanfaat, au ajronahron mengalirkan sungai, au hafarobiron menggali sumur, au ghorosa nahlan, atau dia orang yang menanam pohon kurma. Ya, kalau di sini kita tidak harus tekstual lah ya. Ya bisa pohon-pohon yang lain, ya pohon-pohon yang lain. Ya jangan tanam, ya bisa kelapa, bisa mangga, bisa apa. Saya kemarin tuh ketemu salah satu jamaah di rumahnya itu kenapa banyak pohon. Saya tanya, bapak ya jual-jual pohon? Ya enggak Ustadz, ini aku emang pohon terbesi tahu nggak, munggur itu loh. Iya, kok asem? Munggur, go to drill, ya, go to drill, ya, pergilah untuk mengedrill gitu, go drill, ya. Itu dia sampai banyak banget ya di polybag gitu. Terus buat apa Pak kalau nggak dijual? Satu, Ustadz, siapa yang pengen termasuk Ustadz ambil. Yang kedua, Ustadz, ini saya punya program mau tak tanam di pinggir jalan. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada. Yang nyuruh adalah syariat. Kenapa? Karena pohon itu nanti kalau dia tumbuh, ya kan, satu tentang oksigen, ya kan, mengurangi polusi udara, bisa menjadi tempat orang berteduh, ada orang jualan deh, ya macam-macam tuh. Manfaatnya luar biasa jemaah. Ya, nanam pohon-pohon itu. Au bana masjidan, atau orang yang membangun masjid. Coba yang membangun masjid Siti Aisyah ini, pahalanya tentu, masya Allah. Tiap hari hampir ada pengajian. Ya belum sholatnya. Ya Ustadz, kalau aku nggak bisa membangun utuh gitu gimana Ustadz? Jamaah, zaman Nabi dulu bangun masjid itu tidak harus mewah-mewah. Zaman Nabi loh ya. Jadi bangun masjid itu 3 hari jadi. Karena memang pada waktu itu bangun masjid itu ya pokoknya tanah wakafkan gitu kan, selesai kan. Habis itu kasih pagar, dinding, ini tempat sholatnya, gitu aja zaman dulu. Karena memang di Arab pun juga jarang banget turun hujan kan, gitu. Makanya jangan aneh jenengan nanti kalau belajar hadis, baca hadis ada Nabi sholat pakai sandal. Sunnah Ustadz, sunnah sholat pakai sandal. Saya langsung dipraktekkan di masjid Siti Aisyah ya. Ya, satu di waktu itu kan waktu itu Nabi sholat pakai sandal. Kemudian malaikat Jibril bilang, wahai Muhammad, itu di sandalmu ada najis. Akhirnya dilepas sandalnya. Loh, para sahabat itu kan ngerti Nabi ngelepas sandal, ikut ngelepas sandal gitu. Pada dilepas juga sandalnya. Habis itu selesai sholat, Nabi tanya, kenapa kalian lepas sandal?
Nabi juga waktu sholat ngelepas sendal. Saya dikasih tahu malaikat Jibril kalau di sendalku ini ada najisnya. Gitu. Ini menunjukkan bahwa waktu itu sholat pakai sendal. Berarti kan sunnah apa yang dikerjakan Nabi. Terus waktu itu hamparannya masjid itu pasir. Ya, paham? Nek sekarang jenengan sendal berlari-lari ning manahan mbok gowo rene. Ya, tentu nggak tepat. Oke. Jadi kalau kita ndaki itu kadang-kadang ya masih sepatuanan gitu sholatnya, ya. Masih pakai sendal. Oke. Lanjut. Sampai mana tadi? Au warasa mushafan, atau dia orang yang mewariskan mushaf. Mewariskan itu ya bisa mewariskan mushaf kepada anak-anaknya, ya bisa dipahami lebih umum lah, wakaf Al-Quran, ya wakaf Al-Quran itu juga bisa. Kemudian yang ketujuh ya, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau dia ketika di dunia meninggalkan anak yang mana anak itu selalu beristighfar atau memintakan ampun untuk kedua orang tuanya. Jadi kalau kita punya anak kita solih-solihah, kemudian dia mendoakan kita terus, Masya Allah, sampai. Makanya jenengan juga begitu, harus selalu mendoakan kedua orang tuanya. Poin yang kelima, 5 poin besar ya, kalau tadi kan poin kecil ya kan. Yang ke poin 5 adalah tanwi'i fanunil hasanati. Wahai para peserta lomba pencari surga, tanwi'i fanunil hasanati, kita harus melakukan kebaikan itu dengan variasi. Maksudnya apa? Jangan hanya melakukan satu kebaikan saja, ya. Dan yang menjadi objek kebaikan juga jangan satu orang saja. Satu, kebaikan kita tidak hanya di sholatnya saja, kebaikan kita tidak hanya di Qur'annya saja. Kalau udah baca Qur'an, wes aku sholatnya ora tat prei tat, Qur'annya wes cukup tat. Nggak bisa begitu. Harus banyak jenis-jenis kebaikan yang kita kerjakan. Khawatir ini nanti nggak diterima, ada amalan yang lain. Termasuk melakukan kebaikan, jangan yang dijadikan objek hanya satu. Misalkan jangan bantu bangun masjid, jangan hanya di satu masjid saja, ya. Cari masjid yang lain juga, perbanyak tempat untuk melakukan kebaikan juga, ya. Mungkin nggak ada masjid, kadang-kadang dia terjadi sengketa dengan ahli warisnya, mungkin kan, akhirnya masjid itu dibongkar, ya. Mungkin banget gitu. Memilih tempat untuk bersedekah, beramal, itu suatu yang sangat dipentingkan juga, supaya kita tidak keliru. Kalau kita udah mempertimbangkan ternyata kok akhirnya keliru, oh ya sudah, ya, kita keliru ngasih sedekah ternyata ke, mohon maaf, orang pezina, ya toh, keliru, zakatku tak kasihkan sana, dinasihati orang, tahu nggak sih mbok kai sopo toh, kai tukang ini loh, ya. Itu secara hukum udah sah sebenarnya, nggak perlu ngulangi lagi. Besok aku kurang yakin kok, tak ulangi lagi zakat ke yang lainnya. Kowe ngerti ra sing mbok zakati kae sapa? Maling lo kae. Ya lo keliru meneh gitu. Itu sebenarnya enggak diulangi udah sah. Sampai kemudian dia zakat lagi ke orang lagi. Dikasih tahu, mbok zakati kae sapa? Lah sapa toh? Wong sugih blegedu kayak gitu. Ya. Kalau enggak salah, perkara ini pernah dibawa ke Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan sebenarnya udah sah itu, tapi berdoa saja. Yang tadi pezina, semoga dengan memakan harta darimu dia bertobat dari zinanya. Yang perampok memakan harta darimu bertobat dari perampoknya. Yang kaya mendapatkan zakat darimu tersentuh hatinya untuk bisa berzakat juga. Masya Allah. Oke, kemudian poin yang ke-7. Sebelum 7, ya sebelum 7 ya, jamaahnya Masya Allah. Emang itulah kalau di fase kedua itu ya, antara 21 tahun sampai 40 tahun tuh memang Masya Allah. Ad-dalu alal khairi kafa'ilihi. Perhatikan bahwa ad-dalu alal khairi,
orang yang menunjukkan atas kebaikan itu kafa'ilihi, seperti pelakunya. Berarti apa? Kalau ada momen-momen baik, event-event baik, tolong jenengan ikut menyebarkan. Ada pengajian, ikut share, jangan berhenti di jenengan. Ada dalil soheh untuk melakukan apa dan apa, sharekan, statuskan, ya, menunjukkan kepada kebaikan, ya, menunjukkan kepada kebaikan, dapat pahala seperti pelakunya. Jenengan ada share-sharean yang memang bisa dipertanggungjawabkan, jangan berhenti di jenengan, kirimkan lagi ke orang lain. Baca ke yang lain, teman jenengan nggak tersentuh, baca di status jenengan, dia langsung tersentuh. Masya Allah, bisa jadi begitu loh, ya. Orang lain jenis sama, tapi dia nggak mau. Baca di status jenengan, langsung dia berubah. Jenengan dapat pahala yang sama, insya Allah. Yang ketujuh, sabako dirham mi'ata alfu dirhamin. Jadilah kamu yang berposisi 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Apa maksudnya? Jadilah kamu menjadi orang yang seperti kejadian 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Kalau kita punya uang 10.000, kita berinfak 5.000, ya, itu ibarat orang yang bersodakoh dengan, bukan ibarat lagi, memang dia dihitung orang yang bersodakoh 50% daripada hartanya. Berbeda hukumnya dengan orang yang punya 1 M tapi dia bersodakoh 100 juta. 1 M dia bersodakoh berapa? 100 juta. Kita 10.000 bersodakoh 5.000. Secara kuantitas jumlah masih banyak yang mana? 100 juta atau 5.000? 100 juta. Tapi secara nilai kualitas masih tinggi yang mana? 5.000. Ya, karena kita bersodakoh 50% dari apa yang kita miliki. Yang punya 1 M 100 juta cuman berapanya kan? Gitu. Harusnya kalau 1 M berapa? 500 juta. Oke. Jadi artinya seberapapun yang kita miliki, kita nggak usah merasa rendah, nggak usah merasa hina. Ya, kita punyanya memang 10.000, jenengan bisa mengeluarkan 5.000, itu udah luar biasa. Saat terjadi perang Tabuk, Umar bin Khattab dia berupaya untuk mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bilang, aku bersodakoh 50% dari harta yang kumiliki. Ya, pengen mengalahkan siapa? Abu Bakar. Dan ternyata Abu Bakar 100%. Semua yang dibawa, yang dimiliki, disodakohkan semuanya. Umar selalu bilang, memang kok kalau ke Abu Bakar aku nggak bisa ngalahkan. Masya Allah ya. Berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Nek kita lebih kadang-kadang lomba-lombanya bukan harta yang dikeluarkan, tapi harta yang dikumpulkan. Sawahmu pirang gon lek? 8. Aku wis 8,5. Oke, aku 16. Bukan harta yang dikeluarkan, tapi harta yang dikumpulkan. Poin yang ke-8, saya yakin gak salah. Fursatan li ta'widi, selalu adakan waktu untuk mengganti dari kebaikan yang hilang dari diri kita. Wahai para pencari surga, kalau ada amal atau kesempatan amal hilang dari kita, jangan diam saja, cari waktu untuk bisa menggantinya. Contohnya apa? Di sini dikatakan, malam yusolli rok'atal fajri fal yusallihima ba'da ma yatatlu'us syams. Rawahu Imam Ahmad.
Barang siapa yang kehilangan 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat itu penting banget kan? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Barang siapa yang kehilangan 2 rakaat sebelum sholat subuh, dan itu biasa dilakukan secara rutin, maka hendaknya orang tersebut tetap menggantinya setelah terbitnya matahari. Ya, setelah terbitnya matahari berarti udah syuruk, itu dia ganti. Sebagian ulama mengkodoknya ada yang langsung setelah sholat subuh. Ya, kayak di wilayah Turki itu mengkodoknya rata-rata setelah sholat subuh langsung. Ya, habis sholat subuh dia langsung sholat lagi 2 rakaat. Kodok apa? 2 rakaat sebelum subuh. Ya, berdasarkan riwayat Imam Ahmad ini setelah terbitnya matahari, karena ada waktu-waktu dilarang untuk sholat, yaitu setelah sholat subuh. Yang menggunakan dalil boleh karena ada sesuatu memang, gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Artinya apa? Pokoknya kalau ada sesuatu yang biasa kita lakukan hilang, cari gantinya. Ada seorang sahabat malam itu ketiduran gak sholat malam, langsung dia ikop dirinya, malam berikutnya sholat lebih panjang daripada sebelumnya. Begitu ya. Jadi jangan hilang sia-sia. Ba'da maghrib biasa baca Quran, kok hari itu nggak baca karena ada tamu, ba'da isya segera dibaca ya Al-Qur'annya, bukan WA-nya. Ya, kemudian yang ke-9, ihdzar an-nasafat, hati-hati terhadap perusak amal. Yang biasa kita pahami perusak amal kan ada riya, ya kan? Perusak amal ada sombong, ya kan? Perusak amal ada apa lagi tuh? Apa? Ya, tapi yang dimaksud kitab ini perusak amal bukan itu. Perusak amal yang parah adalah ketika kita bersama orang dalam keadaan solih-solihah, tapi pas sendiri kita banyak maksiat. Hati-hati dengan keadaan itu. Pas banyak orang kita baik-baik, tapi pas sendiri kita banyak melakukan keburukan. Aneh, bersama manusia kita baik-baik, pas kita privat dengan Allah justru melakukan dosa. Perusak amal kita. Terakhir, jamaah yang berbahagia, baina syirrati wal fatrati, antara syirrah semangat, wal fatrah putus asa. Artinya apa? Kalau kita berada di antara semangat dan putus asa, tolong jangan berada di bawah batas. Karena kita peserta lomba. Kalau udah di bawah batas, kita nggak akan semangat lagi untuk bangkit. Maksudnya apa? Otot kok sulit dimengerti? Oke. Kalau jenengan biasa membaca Quran sehari 1 juz, kalau lagi males, please jangan ditinggalkan semuanya. Kurangi aja. 1 juz lemes, setengah juz. Setengah juz mules, seperempat. Ya, seperempat juz. Apa lagi? Lemes, apa? Ya, seayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Ya, minimal 1 ayat. Kalau biasa 1 bulan puasa males banget, minimal 3 hari. Kalau dalam 1 malam biasanya sholat tahajud 12-11 rakaat, minimal 1 witir. Kalau seminggu biasanya pengajian 7 kali, lagi males, seminggu 1 kali. Pokoknya jangan sama sekali enggak. Kalau sampai sama sekali enggak, bangkitnya susah. Yakin. Air sanyo itu nek wis kadung entek, mancing. Sepeda motor itu nak wis ana indikatore itu apa entek itu artinya. Ya. Ya. Ya, itu gendang diisi. Ada yang alah ini takdirnya Allah, tat nek wayan entek nek ora wi yo nyalah-nyalah ke takdir jamaah ya. Jadi itu
segera gitu loh. Jangan sampai nunggu motornya kering. Kalau sampai nanti pokoknya jalan habis, aku nih habis baru tak isi ya Ustadz. Sekali diisi pun belum tentu langsung bisa jalan, karena kerak-keraknya di sekitar tangki itu sudah masuk ke karburator dan macamnya. Harus dibersihkan dulu, diodot-odot dulu. Sama kita nih wis biasa sholat malam kok kemudian belas ora sholat, itu mau dibangkitkan sulit. Harus diodot-odot dulu, diinget ke mati, diinget ke tuwek, diinget ke itu baru bangkit lagi mau sholat. Paham sampai di situ ya? Oke, saya rasa itu karena saya bergeser. Semoga bermanfaat